Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Sabila Rusidi, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Juanda dengan NIM B2410171. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang inovasi produk komoditas kacang edamame dengan topik minuman multigrain berbasis kacang edamame. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam materinya. Let's go! Kacang edamame merupakan tanaman yang berasal dari negeri Cina dan negeri Jepang dengan sejarah konsumsi sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di Jepang, istilah edamame pertama kali muncul pada abad ke-13 dan sejak saat itu menjadi bagian penting dari kuliner tradisional ataupun modern. Sedangkan di Indonesia, edamame mulai dikenal luas pada dekade terakhir, terutama pada daerah Jawa Timur, sebagai komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Edamame memiliki karakteristik tekstur yang lembut, rasa sedikit manis, dan warna hijau yang segar. Hal inilah yang membuat edamame mudah diterima sebagai cemilan sehat maupun bahan baku olahan pangan. Sedangkan dari sisi agronomi, edamame relatif mudah dibudidayakan di iklim tropis dengan teknik pertanian yang baik, sehingga berpotensi besar dikembangkan sebagai komoditas unggulan di Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan membahas potensi edamame sebagai bahan pangan dan mengapa minuman multigrain berbasis edamame itu hadir. Edamame merupakan kedelai muda yang dipanen sebelum matang penuh. Kandungan gizinya menjadikan edamame sebagai bahan fungsional yang sangat potensial. Protein nabati yang dimiliki edamame tergolong tinggi dan lengkap, sehingga dapat menjadikan alternatif sumber daya protein bagi masyarakat yang kurang mengkonsumsi hewani. Selain itu juga, edamame memiliki kandungan serat pangan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, dan menurunkan resiko obesitas. Tidak hanya itu, edamame kaya akan isoflavon, yaitu senyawa fitoestrogen yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. Isoflavon juga terbukti mampu menurunkan resiko penyakit degeneratif seperti kanker payudara, osteoporosis, dan penyakit jantung. Kandungan oligosakarida di dalam edamame juga berperan sebagai prebiotik yang mendukung pertumbuhan mikrobiota usus. Dengan kombinasi kandungan gizi tersebut, edamame memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku produk pangan fungsional. Inovasi minuman multigrain berbasis edamame hadir sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang sehat, praktis, dan bernilai fungsional. Minuman ini memadukan sari edamame dengan biji-bijian lain seperti oat, barley, atau kelapa, sehingga menghasilkan produk dengan kandungan protein, serat, dan mineral yang lebih lengkap. Kombinasi tersebut tidak hanya memperkaya nilai gizi, tetapi juga meningkatkan kapasitas antioksidan dan memperbaiki profil rasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi edamame dengan derivatif kelapa mampu meningkatkan kualitas gizi, kapasitas antioksidan, dan memperbaiki flavor sehingga lebih diterima oleh konsumen. Hal ini menjadikan minuman multigrain edamame sebagai alternatif susu yang ramah bagi penderita intoleransi laktosa. Selain itu, produk ini mendukung pola makan berbasis nabati yang semakin populer di kalangan masyarakat urban. Lalu selanjutnya kita berada di proses pembuatan minuman multigrain edamame yang terdiri dari 6 proses. Yang pertama persiapan bahan, yang kedua ekstraksi sari edamame, yang ketiga pencampuran multigrain, yang keempat homogenisasi dan stabilitas, yang kelima pasteurisasi, dan yang terakhir pengemasan aseptik. Pada proses persiapan bahan, rebuslah edamame selama 5-10 menit, lalu kupas kulit polong dan ambil bijinya. Lalu timbang bahan multigrain seperti oat, barley, atau kelapa sesuai dengan formulasi. Pada proses ekstraksi sari edamame, yang pertama haluskan biji edamame dengan blender, lalu tambahkan air dengan rasio 1:3 atau 1:6. Kemudian saring untuk memisahkan ampasnya. Pada proses pencampuran multigrain, yang pertama campurkan sari edamame dengan oat atau barley atau kelapa, lalu gunakan homogenizer untuk mendapatkan tekstur yang halus. Setelah itu, tambahkan pemanis alami jika diperlukan. Pada proses homogenisasi dan stabilitas, yang pertama lakukan homogenisasi bertekanan tinggi. Pastikan ukuran partikelnya kurang dari 200 nm, lalu uji viskositas dan kestabilan emulsi. Pada fase pasteurisasi, panaskan pada suhu 72 hingga 75 derajat Celcius selama 15-30 detik. Setelah itu, dinginkan setelah proses pemanasan tersebut, lalu disimpan dalam wadah yang steril. Lalu pada proses terakhir yaitu pengemasan aseptik, yang pertama gunakan botol atau karton aseptik, lalu simpan pada suhu dingin kisaran 4-10 derajat Celcius
Dan setelah itu umur simpan dapat mencapai 7-14 hari. Kesimpulannya ialah edamame memiliki potensi besar sebagai bahan pangan fungsional karena memiliki kandungan protein nabati, serat pangan, karbohidrat kompleks, serta senyawa bioaktif seperti isoflavon dan oligosakarida. Kandungan tersebut tidak hanya mendukung kesehatan pencernaan dan metabolisme, tetapi juga berperan dalam mencegah penyakit degeneratif melalui aktivitas antioksidan. Inovasi pengelolaan edamame menjadi minuman multigrain memperluas pemanfaatannya dari sekedar camilan rebus menjadi produk pangan modern seperti bernilai gizi tinggi. Kombinasi edamame dengan biji-bijian lain seperti oat atau kelapa terbukti meningkatkan kualitas nutrisi, kapasitas antioksidan, serta memperbaiki profil rasa sehingga lebih diterima oleh konsumen. Keunggulan minuman multigrain edamame terletak pada kandungan protein yang tinggi, mineral esensial, serta senyawa fenolik dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. Selain itu, produk ini menawarkan manfaat kesehatan seperti pengendalian gula darah, menurunkan kolesterol, meningkatkan imunitas, dan mendukung terhadap diet berbasis nabati. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Saya Muhammad Nadi Sabila Rusdi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.